السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وعنهم مكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita ke dalam pembahasan di dalam buku dosa-dosa yang sering tidak disadari wanita karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, yang mana di dalam kitab ini berisikan 76 dosa wanita atau kesalahan-kesalahan umumnya yang dilakukan oleh para wanita. Dalam kitab ini terbagi menjadi 7 kategori, baik kesalahan yang berupa akidah, kesalahan yang berupa ibadah, kesalahan yang berupa dirinya ketika berada dalam rumah, ataupun kesalahan kepada suaminya. Maka kita mengetahui dosa-dosa ini bukan untuk melakukan dosa tersebut, tapi agar jangan sampai kita melakukannya dan jangan sampai istri kita juga melakukannya. Oleh karenanya kitab-kitab ini menjadi panduan bagi kita. Hendaknya kalau ada yang pernah kita lakukan di antara poin-poin yang akan dibahas, maka kita berusaha untuk meninggalkannya. Dan kalau kita belum pernah melakukannya, maka kita mencegahnya agar jangan sampai kita melakukannya. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sampai di pembahasan kesalahan wanita berkenaan dengan pakaian dan berhias. Kesalahan wanita berkenaan dengan pakaian dan berhias. Memang pada dasarnya fitrah wanita senang berhias. Dan di antara hal yang akan didapati wanita ketika berada dalam surga adalah perhiasan. Memang fitrahnya wanita senang dengan perhiasan. Oleh karena di dalam surga, wanita-wanita yang tidak menikah dan belum menikah ataupun menikah dengan suami tapi suaminya masuk neraka sedangkan dia masuk surga, maka kalau suaminya masuk neraka selama-lamanya dan dirinya masuk surga, maka di surga nanti dirinya mendapatkan perhiasan-perhiasan, bukan bidadara. Inilah yang menjadikan fitrahnya wanita memang senang dengan perhiasan. Kesalahan pertama berkenaan dengan pakaian dan berhias para wanita adalah tidak konsisten dalam menggunakan hijab yang sesuai dengan syariat yang benar, yaitu menutupi ketika keluar rumah dan tidak memperhatikan syarat-syarat yang sempurna. Kita tahu syarat dikategorikan hijab, syarat dikategorikan menutup aurat itu 2. Dikategorikan jilbab atau hijab yang syar'i itu 2. Yang pertama menutup aurat, menutup bukan membungkus tapi menutup sehingga tidak terlihat lekukannya, tidak terlihat dalaman daripada tubuhnya. Ini menutup, bukan membungkus. Dan yang kedua, tidak menarik perhatian. Berarti syarat dikategorikan hijab syar'i apabila menutup aurat dan tidak menarik perhatian.
Berarti kalau ada hijab yang sudah menutup aurat, tetapi justru malah menarik perhatian dengan banyaknya hiasan, dengan mencolok, maka tidak dikategorikan sebagai hijab syar'i. Dikarenakan tujuan daripada hijab adalah untuk tidak menarik perhatian. Sehingga sebaik-baik wanita adalah yang tidak menarik perhatian ketika di luar rumah. Itulah sebaik-baik wanita. Oleh karena itu para akhwat, para ibu-ibu, hendaknya ketika memilih hijab tidak hanya menutup aurat secara sempurna saja, tapi juga harus sesuai dengan fungsinya, yaitu tidak menarik perhatian orang di luar rumah yang melihatnya. Justru kebalikan. Sekarang banyak kita saksikan hijab-hijab yang justru dengan warna yang mencolok, dengan motif yang mencolok, hingga akhirnya hilang daripada esensi hijab itu sendiri. Tujuan daripada hijab adalah agar tidak menarik perhatian, tidak menarik attention. Maka hendaknya kita pilih warna-warna yang juga tidak menarik perhatian. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan, sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua golongan yang belum pernah aku lihat. Dua golongan itu adalah masuk ke dalam api neraka. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar. Satu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi. Yadribuna bihan nas. Dia memukulnya orang-orang lain dengan hal tersebut. Wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat. Dan wanita-wanita yang dia berpakaian tapi telanjang. Yang dimaksud berpakaian tapi telanjang adalah dia mengenakan pakaian, beberapa helai pakaian, tetapi pakaian tersebut sampai memperlihatkan lekukan daripada tubuhnya. Kasiyat 'ariyat, mumilatun ma'ilat. Mumilatun maknanya adalah berlenggak-lenggok. Cara jalan wanita hendaknya tidak dilakukan dengan melenggak-lenggok, dan juga tidak ma'ilat yang cenderung kepada keburukan. Sehingga para wanita terutama kalau pakai tas, ini saya sampaikan, kalau pakai tas, kadang-kadang kalau tasnya ditaruh ke sini, maka akan membentuk pergelangan tangannya, akan membentuk bahunya. Maka hendaknya masukin tasnya itu ke dalam hijabnya, agar tidak melekuk di sini. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian juga para wanita hendaknya memakai pakaian yang tebal. Kita tahu semua kalau pakaian yang cenderung tipis maka akan terlihat transparan dari luar. Kemudian juga para wanita hendaknya juga memperhatikan daripada tangannya. Seringnya kalau diangkat semacam ini maka ininya terlihat. Ini juga bagian daripada aurat. Dan para wanita juga hendaknya memperhatikan bagian daripada kakinya, sehingga tidak dibolehkan para wanita terlihat kakinya ketika dia keluar rumah. Maka bertakwalah kepada Allah para wanita ketika keluar rumah, ketika ada non mahram yang berada di sisi Anda, maka pastikan bahwa kaki Anda juga tertutup dengan kaos kaki, Berarti para wanita hendaknya biasakan dengan kaos kaki. Dan ini perlu dibiasakan. Anak-anak sudah usia tamyiz, biasakan dia dengan menggunakan kaos kaki ketika keluar rumah. Jangan hanya sampai terlihat kakinya, dikarenakan kaki wanita bagian daripada aurat. Kata Rasulullah SAW, ru'usuhun ka'asnimatil buqtil ma'ilah. Kepalanya seperti punuk unta yang miring. Maksudnya terlalu banyak dihias-hias. La yadkhulna jannah, dia tidak masuk surga. Wala yajidna rihaha, jangankan masuk surga, mencium aroma surga saja tidak. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Ketahuilah wangi surga itu tercium dari jarak yang amat jauh. Beberapa tahun perjalanan baru dapat tercium aromanya. Aromanya saja dapat tercium dari arah jauhan. Kalau tidak mencium aromanya apalagi memasukinya. Oleh karenanya sifat daripada kasiyatun ariyat, berpakaian tapi telanjang. Yang pertama sifatnya adalah mereka berpakaian tapi auratnya terlihat.
menutup hijab, pakai dengan hijab, atasnya pakai hijab, tapi tangannya terbuka, atau cuma sampai sini saja, atau kakinya terlihat, tidak pakai kaos kaki. Ini sama bagian daripada kasiyatun ariyat. Ya. Saya tidak katakan percuma pakai hijab tapi seperti ini. Tidak, saya katakan saya mengapresiasi Anda sudah menggunakan hijab, tapi lebih sempurna lagi kalau Anda menutupi semua bagian daripada hijab, menutupi semua bagian daripada aurat. Oleh karena itu cara kita mengkoreksi saudara-saudara kita, saudari-saudara kita dengan apa? Diapresiasi dulu kebaikannya. Jadi jangan kita langsung judge. Percuma kamu pakai hijab kepalanya, tapi kakinya enggak dikos kakiin. Jangan gitu cara sampainya. Kita bilang gimana? Masya Allah, kamu sudah baik. Rambut kamu sudah tertutupi dengan hijab. Alangkah lebih baik lagi dan sempurna kamu, kemuliaan kamu, kalau kaki kamu juga tertutupi oleh kaos kaki. Begitu cara kita mengkoreksi. Dan juga penting kita menggunakan kaos kaki, kemudian pakaian-pakaian yang warnanya tidak nyaru dengan kulit. Ya, kaos kaki biasanya sering ini yang nyaru dengan kulit. Maka Anda pakai kaos kaki yang tidak nyaru dengan kulit, warna apapun itu. Karena itu menyerupai kulit sehingga dikategorikan kasiyatun ariyat. Yang kedua, wanita yang memakai pakaian tapi transparan, sehingga bagian daripada pakaiannya itu terlihat ke dalam. Ini tidak diperbolehkan. Yang ketiga adalah berpakaian tapi membuat lekukan pada tubuh ketat, terlalu ketat. Oleh karenanya sebaik-baik pakaian wanita adalah yang menjulur panjang, tidak terlihat bagian daripada lekukan tubuhnya. Ya, sebagaimana di zaman Nabi SAW ketika hijab diwajibkan di tahun ke-5 Hijriah. Di hijab itu baru diwajibkan di tahun ke-5 Hijriah. Kata Ummu Salamah, ka'anna ala rusihin al-ghirban. Seolah-olah semua wanita itu seperti burung gagak. Berarti mereka warnanya apa? Hitam-hitam. Dan mereka panjang-panjang hijabnya. Itulah yang menjadikan semangatnya para sahabat. Begitu diwajibkan hijab kepada mereka, langsung mereka menutupi diri-diri mereka seperti layaknya burung gagak di tengah malam, hitam-hitam. Yang kedua, sifat mumilat. Mumilat itu berlenggak-lenggok. Maksud dari berlenggak-lenggok itu seperti apa? Dia pakaiannya terlalu mencolok dan terlalu menjadi sorotan masyarakat. Nah, sehingga dengan warna-warna yang mencolok dan banyak perhiasannya. Saya pernah melihat itu masuk berita. Berjemaah haji pulang ke Indonesia pakai perhiasan sampai sini. Ada. Kemudian tidak pakai hijab lagi. Malah pakai sampai belakang doang. Ininya kelihatan, lehernya kelihatan. Ini termasuk bagian daripada mumilat. Ya. Kemudian di antara kesalahan berikutnya yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, kata beliau, menampakkan kedua mata atau menggunakan cadar yang menutupi sebagian wajah. Maksud beliau di sini adalah pendapat yang menyatakan bahwa cadar itu wajib. Dan umumnya ulama Saudi menyatakan bahwa cadar itu wajib. Meskipun kami cenderung kepada pendapat bahwa cadar itu tidak wajib bagi wanita. Dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW khutbah. Selesai khutbah, kemudian beliau sempat melewati jemaah perempuan, kemudian beliau mengatakan, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna, wahai seluruh wanita bersedekahlah. Nah, pada hari tersebut kata Bilal, ada wanita yang pipinya terlihat, kemudian dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kita banyak di neraka? Karena Rasulullah mengatakan, karena aku melihat, fa inni ra'aitukun aktsar ahli nar, aku melihat kalian adalah paling banyak penduduk neraka. Nah, salah satu wanita yang terlihat pipinya yang berwarna hitam itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, apa yang menyebabkan kita banyak di neraka? Kata Rasulullah, tuksirna la'na wa takfurna al-ashir. Nah, ini dalil bagi para ulama yang menyatakan bahwa cadar tidak wajib bagi para wanita. Adalah dalil ini. Nah, adapun bagi orang yang mengatakan atau ulama yang mengatakan cadar itu wajib, maka hendaknya dia mengatakan apa? Mata itu tidak terlalu tampak. Makanya kalau di Saudi cadar itu ada 2 lapis. Kalau di Saudi, kalau Anda lihat cadar-cadar Saudi, ya saya kemarin beli cadar buat istri saya baru tahu ternyata cadar itu ada 2 lapis. Jadi cadar yang lapisan pertama itu lapisan
bahan yang tipis sekali. Lapisan kedua baru lapisan yang terlihat matanya. Sehingga matanya saja itu ngelihat keluar dengan apa? Dengan kain yang tipis itu. Ini yang menjadikan bahwa memang mata itu pun perlu ditutup. Dan dia hanya melihat dari arah kejauhan. Dikarenakan menurut sebagian ulama seperti madhab Syafi'i itu seluruh anggota tubuh wanita itu aurat di luar sholat di depan non mahramnya menurut madhab Syafi'i. Ya, tapi banyak orang mengaku bermadhab Syafi'i tapi tidak mengamalkan madhab ini. Malah madhab Syafi'i itu mewajibkan wanita itu pakai cadar, madhab Syafi'i. Dan cadar itu yang dimaksud adalah sampai tertutup matanya. Nah, oleh karenanya kalau mereka mengambil pendapat bahwa cadar itu wajib, maka hendaknya kedua matanya juga tertutupi atau kelihatan sedikit saja, tapi tidak terlihat kelopak matanya yang indah. Ya. Karena ada sebagian sekarang lagi ngetren justru di beberapa sosial media itu justru dijadikan sebagai hiasan. Tujuan daripada bercadar itu untuk menutupi keindahan. Sehingga sebaiknya pada saat Anda sudah bercadar tidak perlu lagi selfie dipoto, di-upload. Kalaupun difoto maka sebaiknya jadikan simpan di galeri, tidak di-upload. Karena tujuan daripada cadar adalah untuk menutupi keindahan. Kalau keindahan matanya ditampakkan berarti tujuannya hilang kan gitu. Tujuannya hilang gitu ya. Kemudian yang berikutnya sebagaimana kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, berkeliaran di luar rumah dengan berdandan dan bersolek. Maka ini juga termasuk kesalahan yang banyak dilakukan oleh para wanita. Oleh karenanya Allah mengatakan waqarna fi buyutikun wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula. Diamlah di rumahmu dan janganlah bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalil ini, akhirnya ada sebagian istri Nabi yang betul-betul sampai-sampai tidak mau keluar rumah seperti Zainab bintu Jahshin dan Saudah. Pada saat itu Zainab bintu Jahshin dan Saudah akhirnya enggak mau pergi haji, padahal beliau punya kesempatan untuk pergi haji. Sampai-sampai khawatir dengan larangan dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan juga Rasulullah SAW mengatakan hadhihi, ini saja. Jadi sebelum-sebelumnya mereka sering diajak oleh Rasulullah SAW ikut perang. Jadi kalau safar ikut. Tentu dengan apa? Undian, dengan undian. Ada yang ikut perang Badar, ada yang ikut perang di Khaybar, ada yang ikut perang di Hunain dan seterusnya. Jadi ada yang tetap diikutkan. Dan di antara bentuk berdandan dan bersolek itu seperti dia pakai pakaian ketat, pakaian terbuka, atau pakaian yang bagian dadanya ini tetap terlihat. Nah, sehingga para wanita hendaknya kita menutupi bagian dada juga dengan pakai hijab yang panjang-panjang, dengan panjang-panjang. Ya. Terutama juga yang sekiranya sudah bercadar, maka alangkah lebih layak lagi kalau hijabnya yang panjang-panjang. Ya. Kemudian juga menggunakan, kalau seandainya Anda tidak bercadar, maka kalau berhias maka tidak sampai mencolok, apalagi keluar rumah. Dan para wanita hendaknya kalaupun bibirnya mau pakaiin buat lipstik seperti itu, maka hendaknya bukan lipstik yang berhias, tapi untuk supaya bibir tidak kering saja. Apa itu namanya? Saya nggak tahu. Yang buat tidak kering saja itu bibirnya, bukan buat dihias. Nah, itu apalagi untuk keluar rumah jangan. Ya, Anda di rumah berdandan secantik-cantiknya, jadilah ratu di rumah. Di luar rumah jangan seperti itu. Ya, di luar rumah tetap tidak perlu ada orang yang mengenal Anda, tidak perlu Anda bertampil. Cukup pujian suami Anda sebagai pujian terindah yang pernah Anda dengar di telinga Anda. Pujian orang lain tentang penampilan Anda tidak berarti. Pujian suami itulah yang menenteramkan hati dan menjadikan dada. Itu yang Anda harus cari. Jadi kalau suami Anda tiap hari berkata, Masya Allah cantiknya istriku ini, itu yang harus Anda cari. Tidak perlu komentar-komentar di sosial media atau komentar orang lain, cantik sekali si Tidak perlu. Cukup mereka, karena komentar mereka tidak berarti. Komentar mereka tidak menambah pahala. Ya. Tapi kalau komentar suami, kamu cantik sekali penampilannya, ketika di rumah, menambah pahala atau tidak? Menambah pahala. Karena keriduan suami
itu menjadi surga bagi istri. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Unzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruk." Lihatlah kamu di sisinya. Suamimu adalah surga dan neraka sekaligus bagimu. Ridhonya adalah surga, murkanya adalah nerakamu. Makanya carilah pujian suami-suami Anda dalam rumah. Berikan pelayanan terbaik, jadilah wanita-wanita penghuni surga. Kemudian di sini dikatakan juga bahwa wanita itu kalau keluar rumah itu dia dinaungi oleh syaitan. Syaitan akan memperindahnya, membuatnya tampil menawan. Inilah yang menjadikan mengapa wanita ketika keluar rumah maka hendaknya dia jangan berlenggak-lenggok, bersolek, apalagi memakai parfum yang semerbak. Jadi ciri parfum wanita itu wanginya ke dalam. Kalau parfum laki-laki wanginya keluar. Ketika dia di luar rumah. Adapun kalau di dalam rumah maka silahkan pakai parfum yang semerbak apapun itu. Di dalam rumah untuk hadapan suaminya. Nah, jadi ciri parfum sebagaimana kata Rasulullah SAW. Kalau laki-laki itu parfumnya tidak berwarna. Tapi wanginya semerbak. Kalau wanita parfumnya berwarna tapi wanginya ke dalam. Berarti dalam hal ini wanita itu hendaknya kalau keluar rumah cukup pakai deodoran atau hal semisal. Bedak misalnya untuk di ketiaknya, tidak perlu pakai parfum-parfum yang sampai menyengat keluar. Kemudian di sini disebutkan poin berikutnya kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, ikut-ikutan tren model baju atau bentuk sisir rambut atau kosmetik dan tren kewanitaan lainnya. Maksud Syekh Abdullah ini adalah mereka yang selalu up to date dengan gaya model terbaru mengenai pakaiannya. Kita tahu semua, sekarang justru banyak sekali model-model muslimah yang macam-macam, fashion show dan dihias berbagai macam. Yang ini sepertinya tidak perlu. Para wanita tidak perlu sibuk dengan gaya model tertentu. Justru yang harus Anda cari, gimana ketika berada dalam rumah. Mas itu senang kalau aku pakai apa? Mas itu senang kalau aku dandannya kayak gimana? Mas itu senang kalau aku pakai parfum yang mana? Itu yang Anda tanya kepada suami Anda. Karena kalau di luar rumah, komentar orang tidak penting. Pujian orang tidak penting, apalagi hinaan orang. Berarti yang harus Anda cari di dalam rumah. Bagaimana berhias di hadapan suami. Karena umumnya, baju-baju muslimah yang dihias-hias dengan berbagai macam motif dan atribut di atasnya atau di bawahnya, ya, itu untuk menarik apa? Untuk menarik pujian orang lain di luar rumah kan gitu. Sedangkan yang Anda butuhkan adalah pujian dan kesan daripada suami Anda dalam rumah. Maka betapa bahagianya wanita yang menjadi bidadari di dunia sebelum menjadi bidadari di surga. Oleh karenanya ini kesalahan-kesalahan yang tidak perlu diikuti. Oleh karena itu nggak perlu kita terlalu up to date dengan model-model gaya di barat atau model-model fashion di negara-negara luar. Tidak perlu. Sibukkan dengan hal yang bermanfaat. Ternyata hal yang paling bermanfaat bagi Anda wahai para wanita adalah menuntut ilmu agama. Dan menuntut ilmu agama enggak harus pakai pakaian yang paling modis, yang paling terbaru, enggak harus. Yang paling penting untuk Anda adalah melayani suami Anda di rumah. Yang paling penting untuk bagi Anda adalah memiliki ilmu untuk mendidik anak-anak Anda di rumah. Itu yang paling berharga di dunia dan di akhirat nantinya. Kemudian kesalahan yang berkenaan dengan rumah tangga dan hubungan suami istri. Kalau tadi kesalahan yang berkenaan dengan pakaian dan cara berhias, maka sekarang kita masuk ke dalam bahasan kesalahan wanita yang berkenaan dengan rumah tangga dan hubungan suami istri. Yang pertama, menggunakan bejana atau peralatan furniture yang itu terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum. Ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la talbasul harira wad dibaj fa inna lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Kata Rasulullah, jangan kalian makan dan minum dengan bejana-bejana, gelas-gelas, piring-piring yang ada unsur emas dan peraknya. Dan juga bagi laki-laki, wala talbasul harira wad dibaj. Jangan pakai kain sutra.
Harir sama dibaj itu sama-sama sutra. Karena kata Rasulullah apa? Kenapa diharamkan bagi kita untuk pakai bejana-bejana emas, perak, dan juga pakai sutra lagi laki-laki? Kenapa? Dalilnya jelas sekali. Fa inna lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Udah biarin aja orang-orang kafir yang pakai itu di dunia sekarang. Kita nanti di surga pakainya. Kita nanti di surga pakainya. Ini luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dulu ketika ditanya oleh Umar bin Khattab pada saat beliau memboikot istri-istrinya selama 1 bulan 29 hari, dilihat perabotan rumahnya kecil, sedikit saja. Jadi hidup manusia yang paling efisien di muka bumi itu siapa? Rasulullah SAW. Tidak ada manusia yang hidupnya paling efisien melebihi Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau beliau butuh beliau konsumsi, kalau ada sisa beliau sedekahkan. Jadi nggak numpuk-numpuk barang. Apa yang beliau butuhkan beliau konsumsi. Sisanya kalau beliau nggak butuhkan sedekahkan. Sedangkan kita lihat, kita demen banget koleksi-koleksi barang. Sepatu punya lebih daripada 1, tas punya lebih daripada 1. Lihat, pakaian kita lihat di wardrobe kita, buka lemari, lihat. Banyak yang gak kita pakai tapi kita tumpuk-tumpukan. Kita lihat koleksi jam tangan, koleksi handphone, koleksi topi, koleksi ini dan itu. Jauh kita dari hidup Rasulullah SAW. Padahal yang kita bawa nantinya hanyalah beberapa helai kain putih tak berjahit. Padahal yang kita bawa nantinya hanyalah amal soleh. Sisanya akan kita tinggalkan. Maka untuk apa? Banyak kumpul-kumpul. Maka saran saya, apalagi ini menurut pemerintah itu adalah bagian daripada fast fashion. Industri fast fashion ini menjadikan limbah pakaian menjadi banyak. Dan Indonesia termasuk salah satu daripada penyumbang industri fast fashion terbesar di dunia. Yang menjadikan banyak orang-orang tercemar lingkungan. Gara-gara sekali pakai akhirnya ditumpuk-tumpuk dan jadi sampah. Maka kalau saran saya, Anda dalam memilih pakaian, maka hendaknya cari yang paling bagus. Sisanya sedekahkan, donasikan. Jadi cari yang berkualitas, bukan yang tidak berkualitas. Yang berkualitas tidak harus branded. Ingat kata-katanya ya. Yang berkualitas tidak harus branded. Karena kalau brand itu ada unsur marketing di sana. Tapi kalau berkualitas banyak sekali brand-brand lokal yang berkualitas. Kemarin istri saya minta belikan tas sama saya. Saya kasih uangnya. Saya bilang, aku mampu aja beliin kamu tas branded. Saya bilang. Tapi sebaiknya cari saja tas lokal tapi yang sama-sama bagus. Pertama supaya nggak kena bea cukai. Yang kedua yang kita cari itu apa? Kualitinya kan, bukan brandnya. Kadang-kadang orang gara-gara kepincut sama brandnya, tujuannya untuk apa? Fakir, untuk kesombongan, untuk pamer. Nah, ini yang dikhawatirkan. Dikarenakan memang kata Rasulullah SAW saja, wal fakhru fi ahlil ibili. Kebanyakan itu kesombongan itu pada pemilik unta dan juga kuda. Artinya apa? Umumnya barang-barang mewah itu melahirkan kesombongan dalam hati. Umumnya. Makanya kita biasakan juga dengan hal-hal yang sederhana. Meskipun kita mampu beli barang mewah tersebut. Saya bilang saya mampu beli barang brand itu. Saya bilang ke istri saya. Tapi sebaiknya kita tidak perlu demikian. Ya. Karena mereka biarkan orang-orang kafir menikmati dunia. Kita nanti menikmati surga. Fa inna lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Kita nanti di surga menikmatinya. Sabar. Kata Rasulullah, sabar. Isbiru, sabarlah. Hatta talquni ala al-haud. Sampai kalian nanti berjumpa denganku di telaga. Berjumpa dengan Rasulullah di telaga adalah pertemuan yang dinantikan oleh kita semua. Ya. Kemudian kata Rasulullah saja, wal fakhru wal khuyala fi ahli al-khair wal ibil. Kebanyakan kesombongan itu dimiliki oleh para pemilik unta dan para pemilik kuda. Maksudnya apa? Kata para ulama, barang-barang mewah umumnya kalau dirutinkan dan kalau orang-orang saya nggak mau kecuali maunya brand ini, saya nggak mau pakai ini kecuali brand ini menghasilkan umumnya kesombongan. Iya, Rasulullah pernah naik kuda paling mewah. Rasulullah juga pernah dapat hadiah kain yang bagus dari orang yang memberikannya. Wanita Ansar pernah memberikan kain dari Yaman. Bagus sekali, diberikan kepada Rasulullah SAW. Pernah beliau memakainya, pernah. Tapi beliau juga sesekali pernah naik keledai. Hewan yang paling rendahan, paling murah itu hewan keledai. Untuk ditunggangi ya.
Jadi kalau ditingkatkan, yang paling mewah itu di zaman tersebut adalah kuda. Paling rendahan adalah keledai. Beliau nggak ngerasa gengsi untuk naik keledai. Beliau juga pernah, meskipun beliau pernah dapat sendal, dapat hadiah, pernah dapat sendal dari Dihyah Al-Kalbi, dapat sendal bagus, dapat sendal dan sepatu bagus dari Dihyah Al-Kalbi, langsung pakai pernah dalam hadis riwayat Tirmidzi. Tapi beliau tidak segan-segan. Pernah sesekali tidak pakai sendal, alias apa? Nyeker, pernah sesekali nih begitu. Berarti memang bagi orang-orang yang sudah terbiasa dengan hal-hal mewah, misalnya setiap hari naik Alphard, coba sesekali naik Avanza, sesekali naik Honda Brio, sesekali saja, sesekali naik motor. Jadi nggak perlu ada yang kita gengsikan dalam hidup ini. Itu supaya tidak ada kesombongan dalam hati. Ya. Oleh karena itu kata Rasulullah, was-sakinatu fi ahlil ghanam. Adapun ketenangan itu ada kepada orang-orang yang mengembala kambing. Nah, di sini ada 2 faedah. Jadi biasanya orang pengembala unta itu berbeda dengan pengembala kambing dari sisi watak. Ternyata kata Rasulullah, was-sakinatu fi ahlil ghanam. Ada ketenangan, kesantunan, kesopanan pada diri orang pengembala kambing. Ternyata seluruh nabi dan rasul mereka pernah menjadi pengembala kambing. Pernah menjadi pengembala kambing. Dan pernah diceritakan oleh seorang ustadz bahwa ada dosen dia itu kalau suaranya keras-keras, dia bilang, saya ini dulu pengembala unta. Kalau lembut-lembut pengembala kambing. Itu menjadikan memang barang-barang yang apa namanya, yang sederhana biasanya melembutkan hati. Sekaligus juga ghanam ini, kambing-kambing ini kan susah diatur. Jadi kalau kita melatihnya berarti melatih kesabaran juga. Makanya semua nabi dan rasul sebelum menjadi nabi dan rasul, mereka di training oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembala kambing, ya. Kemudian di antara hal yang berikutnya, memajang gambar-gambar makhluk hidup di dalam rumah. Baik bentuknya patung atau foto atau boneka atau robot-robotan. Nah, ini penting. Jadi kita perlu ketahui bahwa hukum foto, sekedar foto saja. Ketika ada hajat itu diperbolehkan menurut Syekh Utsaimin. Tapi memajangnya ini terlarang. Memajangnya terlarang. Sehingga sebaiknya bagi Anda di rumahnya masih ada foto-foto yang dipajang, makhluk hidup tentunya ya. Kalau pemandangan tidak masalah. Tapi kalau makhluk hidup baik hewan maupun manusia, maka hendaknya dicopot, tidak dipajang. Kalaupun ada foto-foto keluarga, maka tidak perlu dipajang tapi dijadikan album foto saja. Nah, tapi rasanya sekarang seperti kita kurang butuh. Ya, album foto. Sekarang bisa disimpan di drive, di cloud, bisa disimpan di internet tanpa perlu memajang-majangnya, atau di galeri saja HP kita, tidak masalah. Adapun memajangnya inilah yang para ulama menantang keras. Bahkan bagi yang membolehkan foto pun itu menantang keras dipajang. Kemudian juga boneka-boneka. Boneka boleh hukumnya dimainkan oleh anak kecil. Sebagaimana Aisyah, dahulu Aisyah main boneka dan Rasulullah menyaksikan dan Rasulullah mendiamkannya. Diamnya Rasulullah menunjukkan akan kebolehan tersebut. Dan Aisyah dulu punya boneka itu kuda yang bersayap. Nah, ini menunjukkan boleh pakai boneka, tapi dengan syarat tidak boleh dipajang. Sehingga habis main langsung dimasukkan ke dalam rak, tidak dipajang. Nah, banyak orang sengaja beli lemari khusus untuk boneka. Padahal tidak boleh. Harus ditutup di rak-rak karena tidak boleh dimuliakan. Ya begitu pula kalau gambar-gambar yang ada pada di rumah-rumah kita itu tidak boleh dipakai di mana? Di tempat-tempat yang dimuliakan. Maka harus di tempat-tempat yang terhinakan. Seperti di mana? Dijadikan keset, misalkan kesetnya gambarnya Winnie the Pooh, itu nggak masalah. Atau dijadikan sebagai sarung bantal, atau dijadikan sebagai bed cover yang itu diinjak dan tidak dimuliakan. Itu pada ada motif-motif bergambar. Tapi sebaiknya kita memilih hordeng, kemudian baju, itu nggak ada makhluk-makhluk bergambar nih.
sarung bantal dan seterusnya. Jadi motif-motifnya bukan motif-motif sarung, bukan motif-motif bergambar. Ya. Kemudian ini tertuliskan di sini ya, tertuliskan di sini. Berikutnya kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jubrin, jadi ini penyusunan babnya bukan bab menurut saya, tapi menurut kitab. Kata beliau, menolak poligami dan memerangi syariat poligami. Nah, ini termasuk bagian daripada kesalahan dan dosa para wanita. Maksud dari sini adalah mereka yang membenci syariatnya. Membenci syariatnya. Kita tahu, poligami adalah syariat terberat bagi perempuan. Karena berat untuk membagi cinta. Berat. Dan hal demikian memang berat juga dilakukan oleh laki-laki. Untuk bisa adil itu berat. Sehingga pada dasarnya bagi yang belum mampu untuk menjalankan syariatnya atau belum mampu untuk melakukannya, belum siap di madu, minimal jangan sampai Anda membenci syariat ini. Karena tidak boleh membenci syariat yang sudah Allah turunkan. Bahkan kata para ulama, kalau ada orang yang benci syariat bisa masuk dalam kaidah kekufuran. Kalau benci kepada syariatnya. Benci, saya benci kenapa Allah turuni syariat ini? Kenapa Allah turuni? Benci dia. Maka dia termasuk kategori kekufuran. Tidak boleh kita benci kepada syariatnya meskipun kita belum mampu melakukannya. Dan kebanyakan, ini bukan pengalaman saya, tapi saya sering dengar dari beberapa praktisi yang mereka melakukannya. Saya dengar banyak sekali poligami gagal itu bukan karena ketidaksabaran istrinya, tapi karena istrinya ini mendengar kabar-kabar yang tidak mengenakan telinga dari orang lain. Misalnya, istri pertama dipoligami, ada punya istri kedua. Istri pertama ini setiap kali ke kajian, gimana sabar ya sekarang ya, sabar ya. Nah kayak begitu itu justru yang menjadikan percekcokan rumah tangga. Asal udah sabar-sabar, tapi dikompor-komporin. Ini yang menjadikan pada dasarnya banyak orang tidak sadar melakukan dosa besar. Dan ini termasuk bagian daripada menjadikan rumah tangga orang hancur. Dan ini tidak diperbolehkan. Ya, oleh karenanya hendaknya kita kalau belum bersiap untuk melakukannya, maka tidak boleh membenci syariatnya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak boleh bagi orang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasulnya telah memerintahkan, menetapkan satu permasalahan, mereka menolak. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia akan tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kemudian berikutnya, tidak taat kepada suami, membantahnya dengan kasar, mengangkat suara di depan suami, mengingkari kebaikannya, dan selalu mengeluh kepada suami, baik dengan sebab ataupun tanpa sebab. Berarti taat kepada suami itu tidak mudah. Wajar Rasulullah SAW memasukkan syarat, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha. Kalau perempuan salat lima waktu mudah sulit? Insyaallah mudah. Wa shamat syahraha, puasa Ramadan mudah, apalagi wanita biasanya ada haid datang bulan sehingga puasanya tidak full 30 hari. Kemudian wahafidhat farjaha, menjaga kemaluannya. Insyaallah ini bagi orang-orang yang diam di rumah mudah. Tapi yang terakhir, wa ata'at ba'alaha. Rasulullah menaruh di poin terakhir, taat kepada suami. Kenapa? Karena sulit. Tidak mudah bagi para wanita untuk taat kepada suaminya. Tidak mudah. Karena sifat tabiat wanita memang dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Bukan berarti kita sebagai laki-laki menghinakannya, bukan. Tapi agar kita berlemah lembut kepadanya. Memang kalau kita didik dengan kasar, dia akan patah. Tapi kalau kita diamkan begitu saja, kita tidak mendidiknya, kita membiarkannya, maka dia akan semakin bengkok. Maka memang para laki-laki, para suami, dalam mendidik wanita itu seperti main layang-layang.
Kadang kita narik, kadang kita ulur. Kadang kita menegur, kadang kita juga hendaknya mentolerir. Jadi memang harus main ulur. Karena memang tabiatnya dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Makanya kata Rasulullah SAW, urfuq bil qawarir. Bersabarlah dan santun dan kasih sayanglah kepada gelas-gelas kaca. Karena memang mereka adalah gelas-gelas kaca. Nah, gelas-gelas kaca ini kita hendaknya mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW kepada bibi daripada Husain bin Muhsan, kata beliau, unzuri aina anti minhu, lihatlah bagaimana kondisimu di hadapannya. Fa innahu jannatuki aw naruk, dia adalah surgamu atau nerakamu. Oleh karenanya Rasulullah SAW sampai-sampai mengatakan, lau kuntu amiran ahadan an yasjudi ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya aku dapat memerintahkan para manusia untuk sujud kepada manusia lainnya, maka aku akan merintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Berarti ketaatan wanita ini kepada suaminya melebihi ketaatan kepada orang tuanya. Dikarenakan kenapa? Ketaatan wanita kepada suaminya ini menjadikan rumah tangga harmonis. Dan rumah tangga harmonis ini adalah pilar bagi peradaban yang sehat dan bagus. Jadi kalau peradaban itu kan dimulai dari lingkup unit terkecil, yaitu keluarga. Dan keluarga ini bisa harmonis kalau pemimpinnya ditaati oleh yang dipimpin. Selamanya kalau direction dari suaminya itu nggak ditaati oleh si istri, maka nggak akan pernah tercipta rumah tangga yang harmonis. Berarti ketaatan suaminya selama tidak melanggar ketaatan Allah dan Rasulnya, iya mas, siap mas, taat saja. Karena Anda mendapatkan surga dari ketaatan tersebut. Ya. Bahkan sampai-sampai Rasulullah seandainya dapat memerintahkan wanita, akan diperintahkan sujud, tapi tidak diperbolehkan sujud kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa juga istri itu kehidupannya lebih lama umumnya kepada suaminya dibandingkan dengan orang tuanya. Coba lihat, wanita itu berapa biasa dinikahkan? Umur 20, 30. Sedangkan sama suaminya bisa lebih daripada 30 tahun. Oleh karenanya, mengapa rumah tangga itu sangat penting dimulai dari juga qawamnya laki-laki dan taatnya wanita. Jadi laki-laki harus punya qawam, punya ketegasan, punya ilmu pengetahuan agama, punya kebijaksanaan, punya kesabaran yang lebih. Dan para wanita taat kepada suami. Inilah kunci rumah tangga yang harmonis. Ya, makanya kalau kita lihat surat daripada An-Nisa ayat 34 itu, Ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisaa bima fadallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Dan seterusnya itu di ayat setelahnya, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu ahadan min ahlihi wa ahadan min ahliha. Itu ayat yang pertama tentang apa? Qawamnya laki-laki. Laki-laki harus punya jiwa leadership, pemimpin dalam rumah tangga. Enggak boleh justru laki-laki malah dipimpin oleh wanita. Lihat ayat berikutnya. Kalau kalian takut tentang percekcokan antara keduanya, maka tunjuklah salah satu ahli dari satu sini, satu dari sini. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan permasalahan rumah tangga itu terjadi karena hilangnya qawamnya laki-laki dan tidak taatnya wanita. Itu permasalahan rumah tangga. Maka kalau ada permasalahan rumah tangga, dicek lagi. Laki-laki yang ngecek sifat qawamnya, betul gak saya sudah qawam? Perempuan cek lagi, apakah dia sudah taat sama suaminya? Di list tuh. Coba suami saya minta apa, saya sudah ngelakuin belum? Dilihat lagi. Nah, ini umumnya terjadi karena dua hal tadi. Berarti keduanya harus sama-sama introspeksi. Karena kesalahan umumnya pada berdua. Ya, bukan salah satu pihak saja. Ya, oleh karena itu kata Rasulullah SAW, ada 3 orang yang sholatnya tidak terangkat. 3 orang sholatnya tidak terangkat. Yang pertama al-abdul abiq, yaitu budak yang melarikan diri dari tuannya. Kemudian juga imam qaumin wa hum lahu karihun, seorang pemimpin atau imam yang dia dibenci oleh kaumnya. Berarti makanya imam ratib itu enggak boleh di asal-asal 7 orang, enggak boleh. Dalam satu masjid itu imam itu harus sudah ditetapkan oleh masjid tersebut. Kalaupun
kita menjadi imam, maka harus izin dengan si imam rawatib tersebut. Yang ketiga adalah apa? Wa mra'atun batat wa zawjuha sakhitun. Perempuan yang tidur dalam keadaan suaminya murka kepadanya, maka ini mendapatkan murka Allah dan doanya atau salatnya tidak terangkat ke langit. Berarti hendaknya para wanita sering-sering minta maaf kepada suaminya. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, ala ukhbirukum binisaikum min ahli jannah. Maukah kalian aku kabarkan tentang wanita-wanita penduduk surga? Ada ciri tiganya. Yang pertama, al-wadud, al-walud, al-a'ud ala zawjiha. 3. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang hatinya penuh dengan kecintaan. Berarti al-wadud ini kategorinya adalah yang penyayang. Berarti wanita itu semakin lembut, semakin penyayang, itu sebaik-baik wanita penduduk surga. Yang kedua, al-walud, dia subur, berarti punya banyak anak. Tapi ini bagian daripada rezeki. Kita bisa mengusahakannya, tapi Allah yang menentukannya. Buktinya istri-istri Nabi, kebanyakan di antara mereka tidak punya anak. Yang punya anak hanya Khadijah saja. Maria Qibtiyah punya anak, tapi dia bukan istri Nabi, dia adalah budaknya Nabi. Ini menunjukkan bahwa punya anak atau tidak itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-a'ud ala zawjiha, yang senantiasa kembali kepada suaminya. Dia memohon maaf duluan, barangkali tidak salah, tapi dia memohon maaf duluan karena dia paham permintaan maafnya tersebut menjadikan suami itu iba kepadanya, sayang kepadanya. Itu. Oleh karenanya para wanita yang semacam ini, Anda para laki-laki harus mencarinya. Barangkali fisiknya biasa saja, barangkali posturnya biasa saja, tapi dia punya sifat ini, al-wadud, al-walud, al-a'ud ala zawjiyah. Ini adalah wanita penghuni surga. Kalau kita sudah menikahi wanita semacam ini, rasanya kita sudah menggenggam bidadari-bidadari itu di dunia sebelum di surga. Al-a'ud ala zawjiyah. Makanya dia kalau dia berbuat salah, dia memegang tangan suaminya, kemudian dia mencium tangan suaminya, dia mengatakan apa? La azuqu ghumdan hatta tarda. Aku enggak bisa tidur wahai suamiku kecuali sampai engkau ridho kepadaku. Ini wanita penduduk surga. Jadilah wanita-wanita itu wahai para wanita. Kemudian yang berikutnya, membatasi kelahiran dan menyedikitkan tanpa ada alasan yang bisa diterima. Karena hal ini menyebabkan sedikitnya jumlah umat Islam. Nah, di sini disebutkan. Jadi dalam Islam tidak diperbolehkan steril kecuali darurat. Kalau dia membatasi jarak, maka itu boleh. Tapi memutuskan untuk saya nggak punya anak lagi tanpa alasan yang jelas, maka tidak boleh. Sehingga patokan daripada untuk menentukan di jarak atau tidak, kemudian dibatasi atau tidak, ini patokannya adalah merujuk kepada ahli medis. Sehingga nggak boleh saya mau child free sajalah. Tidak boleh. Sehingga child free bukan bagian daripada ajaran Islam. Child free yang selama ini digemburkan oleh sebagian influencer, ini adalah bukan dari ajaran agama Islam. Karena Rasulullah SAW berbangga, fa inni mukatsirum bikumul umam yaumil qiyamah. Aku berbangga melihat kalian banyak nanti di hari kiamat. Ya, karena hal demikian berarti mempersedikit umat Rasulullah SAW. Adapun kalau sifatnya dia membatasi kelahiran karena memang menurut medis ini berbahaya. Kalau dia hamil lagi maka itu menjadikan ibunya bisa meninggal dunia misalnya. Menurut medis demikian. Maka barulah hal demikian bisa dilakukan. Tapi kita lihat, saya punya bibi dari istri saya. Itu dia bisa 6 kali lahiran sesar semua. Bisa. Dan ada wanita di Saudi pun begitu. Di Saudi cenderung rahimnya kuat-kuat. Ya, banyak di antara mereka yang juga melakukan demikian. Tandanya kita bisa komparasi. Saya pernah mengisi daurah pengganti Ustaz Dr. Rehanul Bahrin di Hotel Grand Alia. Itu waktu itu saya bersama dokter juga, Dokter Objin. Saya nanya, dok, kira-kira kalau dokter menyuruh untuk dibatasi kelahirannya, itu ada unsur subjektifnya gak?
Iya Ustadz. Jadi hendaknya kita itu komparasi. Jadi nggak berpatok kepada satu dokter. Misalnya, dokter ini nyuruh steril. Harus komparasi kepada dokter-dokter lainnya. Jangan cuma berpatok pada satu dokter. Karena ada unsur subjektif hal tersebut. Dan menurut undang-undang juga tidak boleh asal sterilisasi dalam hal ini. Gitu ya. Kemudian, yang berikutnya, mengira bahwa dia tidak dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya dalam keluarga. Ingat, yang dimintai pertanggungjawaban adalah semua manusia. Jadi jangan sangka bahwa yang dimintai pertanggungjawaban itu hanya suami saja dalam rumah. Tidak. Wanita pun dimintai pertanggungjawaban. Betul kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua diantaranya adalah pemimpin. Dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Wal imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Pemimpin akan diambil pertanggungjawabannya. Wal rajulu fi ahlihi ra'in. Dan laki-laki di rumahnya pemimpin dan akan diambil pertanggungjawabannya. Nah, kata Rasulullah berikutnya, wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Wanita yang berada di rumah suaminya, dia pun bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Sehingga Anda wahai para wanita, ketika berada dalam rumah nanti akan Allah tanya, apakah Anda menjadi sebaik-baik wanitanya yang berada di rumah? Apakah Anda telah memenuhi hak suami Anda? Apakah servis Anda telah Anda layani suami Anda dengan baik? Jangan sampai waktunya habis keluar sana sini, ternyata energi untuk suami yang harusnya itulah tugas pokok Anda hilang, lupa, luput. Ini keliru. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh wanita berada di rumah itu bukan untuk menghinakan, tapi untuk memuliakan. Maka para wanita yang barangkali sekarang sedang bekerja, mencari karir, atau padahal sudah dinafkahi ya. Saya tentu berbeda keadaannya bagi orang-orang yang tidak dinafkahi, akhirnya dia harus bekerja, beda keadaannya. Tapi bagi orang yang sudah nafkah sudah cukup, tapi ingin sekali jadi wanita berkarir, pulanglah. Tidak ada terlambat untuk pulang. Pulanglah wahai para wanita. Karena ada surga yang menanti Anda nanti di akhirat sebelum surga di dunia. Dan itu berada di rumah-rumah Anda sekarang. Kemudian yang berikutnya adalah tidak memberikan perhatian untuk mendidik anak-anak dengan pendidikan Islam yang murni dan bersih dari penyimpangan dan ajaran yang datang dari luar Islam, dari musuh-musuh Allah saat ini. Ini menunjukkan bahwa ibu itu Anda adalah sekolah pertama bagi anak Anda. Dan suami Anda adalah kepala sekolahnya. Berarti yang mempersiapkan kurikulumnya adalah suami, yang menjadi frontlinernya adalah istri. Karena ada berhadapan langsung kepada anak. Sentuhan Anda itu sangat dirindukan oleh anak-anak Anda. Kata-kata lembut Anda, belayan Anda itu akan menjadi kenangan terbesar bagi anak-anak Anda kelak. Maka bagaimana mungkin kalau ibunya sering keluar rumah sedangkan anaknya dititipkan ke babysitter untuk mendapatkan pelayanan semacam ini? Sangat-sangat sulit hadirin sekalian. Maka hendaknya dalam hal ini kita juga harus punya tanggung jawab untuk mendidik anak di dalam rumah. Belajar bagaimana caranya mendidik anak. Ya, pernah satu ketika ada seorang syekh ketika dia bawa anaknya, seorang syekh dia bersama tamu. Kemudian tamu ini bawa anak. Nah, anaknya ini setiap kali tanjakan dia bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiap kali turunan dia baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Masuk kendaraan dia baca doa, masuk kendaraan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tiap keluar kendaraan semuanya baca doa. Si syekh nanya kepada tamu ini kamu yang ngajarin? Kata pemuda ini, tidak, bukan saya yang ngajarin. Yang ngajarin istri saya. Jadi selama ini yang ngajarin kalau naik, kita banyak sunnah-sunnah kita lalaikan. Kita kalau naik tanjakan, apalagi kalau kita punya rumah di Lembang, di puncak, itu naik tanjakan. Nah, itu kita baca Allahu Akbar. Betapa banyak kita take off pesawat, kita nggak baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita landing nggak baca subhanallah. Padahal sunnahnya kalau nanjak baca takbir, kalau turun baca tasbih. Lupa.
Sedangkan ternyata si anak ini dapat pendidikan dari mana? Dari ibunya. Maka wahai para ibu, Anda punya tanggung jawab besar untuk mendidik anak-anak Anda. Kemudian berikutnya, tidak perhatian. Tidak perhatian dalam menjalankan pekerjaan rumah tangga. Seperti membersihkan rumah, mencuci, memasak. Nah, inilah yang juga banyak dilalaikan para wanita. Memang kalau diperhatikan dalam masalah fikih tentunya, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kewajiban wanita seperti mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu mengatakan kewajiban wanita itu, mohon maaf sekali, ketika berada di atas ranjang. Selebihnya bukan kewajiban dia. Tapi seperti mazhab Maliki itu mengatakan bahwa kewajiban wanita itu sesuai dengan urf yang berlaku di daerah tersebut selama tidak melanggar syariat. Sehingga apabila urf di masyarakatnya, wanita itu ya memasak, wanita itu ya mencuci, wanita itu ya membersihkan rumah, misalnya di urf di sana, maka itu juga bagian daripada kewajibannya selama tidak melanggar syariat. Dan begitulah memang juga kita saksikan para istri-istri Nabi, mereka melayani Rasulullah SAW di dalam rumah, meskipun Rasulullah SAW juga membantu pekerjaan rumah istri-istrinya. Sebagaimana kata Aisyah ketika ditanyakan, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitih, bagaimana Rasulullah berada di luar dalam rumahnya? Kata Aisyah, kana fi mihnati ahli. Beliau senantiasa membantu pekerjaan istri-istrinya. Beliau ngapain? Ngejahit pakaiannya yang robek. Beliau ngapain? Memerah susunya. Wa yakhdumu nafsah, dan beliau juga melakukannya yang bisa dilakukan sendiri, beliau lakukan sendiri. Berarti dalam hal ini kalau seandainya di zaman itu ada kopi, mungkin kalau beliau ngopi, beliau bikin kopi sendiri, mungkin. Maksudnya berarti yakhdumu nafsahu itu pada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri, beliau juga melakukan sendiri. Sehingga para suami, hendaknya kita tidak membebankan beban berat juga kepada para istri. Yang bisa dilakukan sendiri, lakukan sendiri. Andainya Anda bisa cuci sepatu sendiri, cuci sepatu sendiri. Andainya Anda bisa cuci peci sendiri, cuci peci sendiri. Jadi yang bisa lakukan sendiri. Meskipun memang ketika minta tolong kepada istri-istri, maka hal ini diperkenankan. Berikutnya, menuntut cerai kepada suami tanpa alasan yang syar'i. Nah, ini berbahaya. Para wanita, bertakwalah kepada Allah. Jangan mudah mengucapkan minta cerai. Dan para lelaki bertakwa kepada Allah. Jangan mudah mengucapkan kata cerai, talak. Dikarenakan kata Rasulullah SAW, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi maba'sin, tanpa ada ajalasan yang jelas, fa haramun 'alaiha raihatul jannah, maka haram baginya mencium aroma surga. Kalau para wanita melihat perilaku suaminya yang tidak mengenakan dirinya, selama bukan pada perkara yang itu bagian daripada keluar dari agama, maka hendaknya tidak bermudah-mudahan meminta kalimat cerai. Nah, banyak para wanita sedikit-sedikit minta cerai. Kecuali misalnya suaminya tidak sholat lagi, sudah nggak pernah sholat 5 waktu, sholat Jumat, sudah nggak pernah sholat lagi. Sudah diminta untuk sholat, diminta untuk taubat, nggak mau, maka tidak ada pilihan lain kecuali dia lebih baik untuk menikah dengan pria lainnya. Karena demikian memang wanita baik tidak pantas dengan laki-laki yang buruk. Ya, karena sholat bagian dari tiang agama, dan dialah yang membedakan antara Islam dengan kekufuran. Dan laki-laki juga tidak boleh bermudah-mudahan untuk mengucap kalimat-kalimat cerai. Yang pertama, bagian daripada itu adalah menuntut suami untuk membelikan sesuatu yang tidak mampu dia belikan, berupa barang-barang termasuk kebutuhan sekunder, pakaian-pakaian, hadiah-hadiah yang tidak penting, yang membutuhkan pengeluaran biaya yang banyak. Ini bagian daripada ini adalah mereka para istri yang membebani suaminya dengan beban yang di luar dari kemampuan suaminya. Sampai-sampai suaminya akhirnya pinjol, minjam sana sini demi untuk belikan hal-hal yang diinginkan oleh istrinya banyak. Dikarenakan juga kata Rasulullah SAW, sebaik-baik hal adalah wa mra'atan tu'inuhu ala dinih.
Sebaik-baik wanita adalah wanita yang membantu suaminya dalam perkara agama. Berarti memang banyak para wanita yang menjadikan suaminya tidak lagi bersyukur, akhirnya menjadikan kufur. Inilah memang para wanita hendaknya biasakan untuk tidak hobi punya terlalu banyak barang. Alhamdulillah sekarang banyak platform, banyak event-event yang digunakan untuk donasi pakaian, nanti pakaian terus dijual atau disalurkan ke tempat-tempat yang membutuhkan, kemudian itu manfaat untuk dakwah. Sebagaimana kemarin saya ada event namanya Hero Project. Nah, itu Anda lihat di Instagramnya, lihat kapan event itu lagi. Ya, saya kemarin nyumbang beberapa baju, itu baju-baju yang banyak baju-baju dikirim-kirim hadiah sama brand-brand, saya akan berikan. Karena yang dipakai ini lagi. Akhirnya banyak yang pakai. Begitu pula kita berusaha untuk donasikan barang-barang yang lebih di rumah-rumah kita. Ya. Karena semua nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang pada dasarnya ada nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian berikutnya menyebarluaskan cerita, percekcokan dan rahasia suami istri. Khususnya menyangkut hubungan ranjang di antara keduanya. Ini tidak boleh. Dalam perkara-perkara ini kita tidak diperbolehkan ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain. Oleh karenanya dalam isu-isu rumah tangga orang lain cukup diam. Kalau kita tidak tahu, tidak perlu tahu. Jadi kalau ada orang cerita, kamu tahu gak dia udah cerai sama suaminya? Kamu tahu gak dia lagi berantem sama suaminya? Kamu tahu gak dia kemarin begini? Jawabnya gimana? Mohon maaf, saya gak tahu dan saya gak mau tahu. Gitu. Memang gak perlu mengetahui aib orang lain karena berat. Mengetahui aib orang itu suatu hal yang paling berat dalam hidup. Kita gak perlu tahu. Bahkan para ulama saja seperti Abdullah bin Mubarak, tidaklah aku mendengar suatu berita buruk dari saudaraku kecuali aku tidak mau mengetahuinya dan tidak mau menyebarkannya. Aku khawatir hal tersebut juga akan menimpaku, kata dia. Memang kalau sekarang kita berbicara aib orang lain, maka tidak ada yang tidak mungkin. Ternyata di masa mendatang Anda juga nanti akan merasakan aib yang sama. Na'udzubillah. Maka tidak perlu kita bicarakan. Kalau tahu cukup diapain? Doakan, selesai. Tapi kalau ada perkara yang bisa kita lakukan dari amar ma'ruf nahi munkar, silakan lakukan. Tapi seandainya kita juga tidak mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka cukup doakan. Karena banyak sekali permasalahan rumah tangga menjadi semakin runyam gara-gara dibicarakan oleh orang-orang yang tidak punya kepentingan di dalamnya. Berikutnya adalah jatuhnya perbuatan istri dalam hal-hal yang dilarang seperti puasa sunnah tanpa izin dari suami. Ini juga dilarang. Atau memasukkan orang lain ke dalam rumah suaminya tapi tanpa izin suami. Maka tidak boleh bagi perempuan. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidnih. Tidak halal bagi para wanita berpuasa sunnah kecuali diizinkan oleh suaminya. Itu pun apa? Kalau suaminya lagi di dalam rumah. Kalau suaminya lagi safar, dia di rumah sendirian, maka puasa sunnahnya tidak boleh puasa sunnahnya tidak perlu izin ke suami. Maka memang sebagaimana kata beberapa ustadz yang praktisi, kata beliau, perempuan yang dipoligami itu bisa mendapatkan pahala dari sering-sering puasa sunnah katanya. Nah, itu juga hal yang demikian. Jadi juga kalau Anda sering ditinggal suami safar, nah itu kondisi di mana Anda bisa maksimalkan puasa sunnah sebanyak-banyaknya. Dan juga kalau suaminya di rumah terus dan suaminya nggak poligami misalnya, maka kalau mau puasa harus izin. Puasa sunnah harus izin. Tapi kalau puasa wajib tidak perlu izin. Sebagaimana kalau puasa qadha tidak perlu izin. Puasa qadha puasa wajib. Aisyah dahulu mengakhirkan qadha puasa Ramadannya di waktu Sya'ban. Dikarenakan beliau paham bahwa Rasulullah SAW itu sangat butuh kepadanya. Sehingga kapanpun Rasulullah memiliki hajat kepada Aisyah, Aisyah siap. Nah, demikian. Apalagi jatah malam Aisyah berapa kali? Berapa kali dalam satu putaran? 2 kali. Kok dapat 2 kali? 1 hibah dari Saudah.
Karena Saudah menghibahkan jatah malamnya kepada Aisyah, sehingga Rasulullah dapat 2 kali. Jadi 1 putaran, Aisyah 2 malam, sisanya 1 malam. Ya. Kemudian hal yang juga perlu diperhatikan, ini ada 1 bab lagi, ada beberapa bab lagi ya, kesalahan wanita dalam seputar pernikahan. Lanjut aja. Oh ya, baik. Kesalahan wanita seputar pernikahan. Enggan menikah dengan alasan studi, dengan alasan karir. Ini juga kesalahan mereka. Jadi tidak boleh wanita kalau sudah bertemu dengan jodohnya menolak, apalagi jodohnya soleh dan bisa menafkahi Anda. Kemudian ditolak, mohon maaf saya masih studi, mohon maaf saya masih ada karir saya yang belum saya tercapai, saya belum mau nikah kecuali jadi JM dulu, kecuali jadi direktur dulu. Gak akan ada habisnya karir Anda ini. Kebahagiaan wanita itu ketika berumah tangga, itu kebahagiaan wanita. Mau cari kebahagiaan di mana Anda wahai para wanita kalau bukan di rumah Anda? Kebahagiaan itu ketika melihat anak-anak dalam keadaan sehat. Kebahagiaan itu ketika mendengar tangisan-tangisan anak Anda. Kebahagiaan itu ketika Anda menggendong anak-anak Anda. Itu kebahagiaan. Kebahagiaan tidak didapat di luar rumah. Di dalam rumah Anda akan dapat itu tersebut. Ya, oleh karenanya hal demikian bagian daripada hal yang seharusnya tidak dilakukan. Banyak sekali ini pertanyaan. Subhanallah. Baik, mungkin kita lanjut saja Bang. Ya, ini ada beberapa poin lagi yang mau disampaikan. Mungkin di pertemuan berikutnya insyaallah kalau Allah mudahkan. Sekarang saya akan berusaha menjawab beberapa curhatan dari ibu-ibu ini. Banyak. Baik. Wah, banyak yang nanya muamalah juga ini kayaknya. Ya, saya ganti yang pertanyaan tantangan ini dulu ya. Izin bertanya, bagaimana lalu bagaimana sama saudara kita yang sampai dengan ini semua tapi mereka tetap tidak apakah sudah saya nggak bisa baca. Jika ada hiasan di kaca atau meja berupa gambar seperti topeng kecil-kecil, apakah diperbolehkan? Apakah harus tutup dengan stiker? Intinya makhluk hidup baik bentuknya gambar maupun patung, maka tidak boleh dipajang. Hendaknya nggak ada juga stiker-stiker yang dipajang-pajang ya, ditempel-tempel. Nah, ini sebaiknya dihindari. Bentuknya makhluk hidup. Ya, kalau bentuknya tadi seperti tempat-tempat kehinaan, seperti jadi alas kasur atau jadi alas bantal atau jadi keset, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau dipajang berarti ada unsur pemuliaan. Bagaimana jika suami yang membatasi kelahiran padahal saya ingin punya banyak anak dan masih mampu hamil? Suaminya suruh ikut kajian. Suruh nonton video kajian di Baitur Rahman Pondok Pinang, ada di YouTube saya. Ya, lihat. Karena hal demikian tidak perlu khawatir. Apalagi kalau motifnya adalah ekonomi. Tidak. Anda punya anak Anda itu rezeki di tangan Allah. Anda punya istri lagi, istri Anda itu di tangan Allah rezekinya, bukan di tangan Anda. Sehingga nambahnya anak, nambahnya istri itu sama sekali tidak mengurangi jatah rezeki Anda. Bahkan tamu saja yang Anda sambut di rumah Anda, dia itu bawa jatah rezekinya sendiri. Dia tidak mengurangi jatah rezeki Anda. Saya misalkan lagi jamu tamu, saya traktir teman. Yang dia makan itu jatah rezeki dia. Sedangkan pahalanya buat saya. Berarti punya anak lagi, nambah anak lagi, sama sekali tidak mengurangi jatah rezeki Anda. Jadi nggak perlu takut karena semua orang punya jatah rezeki masing-masing. Bila kita sudah berpisah di dunia dengan cara cerai hidup, apakah atau bagaimana kami di akhirat? Lalu bila saya di akhirat, siapa yang akan menemani saya? Kalau sudah cerai hidup, maka di surga tidak bersama lagi. Karena patokan daripada di surga itu bersama suami terakhirnya, suami yang masih suami ketika dia meninggal dunia. Dan para wanita bagian daripada kenikmatan di surganya adalah berupa perhiasan. Kalau saat ini tidak ada suami, maka perhiasan itulah yang akan menemani.
Bagaimana jika suami tidak menafkahi materi 1 rupiah pun kepada istrinya selama 3 tahun belakangan ini? Bagaimana Ustaz? Istri ridho karena yakin rezeki Allah akan berikan. Tapi istri ingin lihat dan merasakan rezeki dan hasil kerja suami yang halal. Bagaimana supaya konsisten sabar ikhlas tapi suami berubah? Dari sisi fikihnya, suami yang tidak menafkahi istrinya, maka istri berhak untuk mengajukan fasakh. Bukan talak, bukan juga khulu, tapi fasakh. Fasakh itu batal pernikahannya. Itu karena suami tidak memberikan nafkah. Baik nafkah lahir maupun batin. Kalau nafkah lahir, nafkah yang makanan sehari-hari. Jadi nafkah laki-laki itu penting bagi kita untuk belajar fikih nafkah. Ya, fikih nafkah. Anda cari kajian di YouTube fikih nafkah. Fikih nafkah, fikih hibah, nah itu pelajar. Karena banyak orang tidak sadar bahwa itu bagian dari nafkah. Apa yang menjadi nafkah laki-laki kepada para istrinya? Pertama, tempat tinggal. Meskipun ngontrak, tempat tinggal. Yang kedua, makanan sehari-hari. Yang ketiga, pakaian. Ini yang pokok, sandang, pangan, papan, yang pokok. Adapun sisanya, maka itu bagian daripada kelebihan. Seperti contoh, skincare. Itu lebih kelebihan. Maksudnya hal yang additional, bukan primary. Primernya 3 ini. Additionalnya tadi skincare, kemudian apa lagi? Macam-macam skincare aja, macam-macam. Ada skincare muka, ada skincare tangan, macam-macam ya. Kemudian seperti jalan-jalan juga tambahan. Ini baik, tapi yang penting ini 3 ini. 3 ini penting. Kalau 3 ini enggak dikasih nafkah, maka suaminya zalim dan istrinya berhak mengajukan fasakh. Tapi seandainya suaminya juga, seandainya istrinya bersabar, maka ini kebaikan luar biasa. Apalagi kalau suaminya adalah suami yang soleh dan taat kepada Allah, maka misalkan dia tidak mencari nafkah karena keterbatasan fisiknya, karena sakit misalnya, Anda bisa bertahan di situ, berarti ada pahala besar yang menanti Anda. Apalagi sambil mengurusi suami. Tapi seandainya Anda memfasakh pun Anda tidak berdosa, karena ini bagian daripada hak, bagian daripada hak. Kemudian nafkah batin. Nafkah batin itu dia memberikan nafkah berupa hubungan suami istri dengan istrinya, yang mana tidak boleh dia tidak menggauli istrinya lebih daripada 4 bulan. Contoh, ditinggalkan safar lebih dari 4 bulan. Nah, ini bagian daripada hak istri yang tidak tertunaikan. Atau suami, mohon maaf sekali, impoten, yang mereka tidak bisa menggauli istrinya. Maka hal ini juga termasuk dalam bagian tidak bisa bisa difasakh. Atau suaminya sudah dikebiri. Nah, itu juga bagian daripada istri boleh mengajukan fasakh. Kalau suami yang mengajukan fasakh kepada pengadilan, tatkala istrinya, mohon maaf sekali, kemaluannya itu tertutup, yang menjadikan tidak bisa berhubungan suami istri. Itu ada beberapa kaidah ya. Ketika tertutup, ketika bersambung dengan anus dan macam-macam. Ada kaidahnya dalam Islam itu, dalam fikih nikah ada kaidahnya demikian. Sehingga demikian, kalau Anda mau bersabar, maka itu diperkenankan. Tapi seandainya Anda mau fasakh, itu pun juga diperkenankan. Nah, dalam hal ini kalau suaminya masih kuat fisiknya, masih bisa bekerja, maka dia berdosa besar kalau dia tidak menafkahi istrinya. Karena nafkah kepada istri wajib, lebih wajib daripada menafkahi anak, lebih wajib daripada menafkahi orang tua. Nafkah istri lebih wajib. Kewajibannya maka didahulukan dibandingkan nafkah kepada orang tua dan kepada anak. Dari sisi pendahuluannya, bukan berarti melalaikan nafkah kepada orang tua, nafkah kepada anak, enggak. Tapi dari sisi pendahuluan itu wajib. Jadi enggak boleh sama sekali kalau misalkan orang dinafkahi tapi istri sendiri tidak dinafkahi. Sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan gaya hidup suaminya. Ya. Bagaimana cara bertaubat jika pernah melakukan aborsi karena takut tidak bisa menghidupi anak atau tidak siap padahal sudah menikah? Banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Bertaubat itu selain dengan beristighfar, tidak mengulangi lagi dan menyesal, adalah dengan memperbanyak amal soleh. Jadi Anda memperbanyak amal soleh. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Karena Allah akan menggantikan keburukan dengan kebaikan. Jadi semua dosa tadi akan menjadi pahala kalau kita ditutupi dengan kebaikan. Iya, yang bertaubat. Anda duduk di majelis sekarang ini bagian daripada amal soleh, sehingga perbanyak majelis ilmu, perbanyak sedekah, perbanyak salat malam,
sholat duha dan seterusnya. Bagaimana cara berbakti pada suami yang sudah meninggal? Mendoakannya. Kemudian juga mendidik anak-anaknya. Kemudian juga menjadikan mereka semua orang-orang yang sudah meninggal jadikan sebagai pelajaran bagi kisah-kisah hidupnya yang baik-baik diajarkan kepada anak-anaknya sehingga anak-anaknya tahu tentang kisah-kisah baik ayahnya dahulu. Ya. Tetapi banyak orang salah paham, dikiranya kalau istri itu tidak bisa mendoakan suaminya kalau suami sudah meninggal, atau orang lain tidak bisa mendoakan orang yang sudah meninggal. Katanya yang ampuh cuma anaknya doang. Salah. Semua doa orang hidup ditunjukkan kepada orang yang sudah meninggal itu sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua doa. Saya sekarang mendoakan. Setiap kali kita mendoakan, misalkan kita belajar kitab Riyadhus Shalihin, kita mendoakan berkata Imam Nawawi, rahimahullahu taala. Rahimahullah itu apa? Doa. Itu sedang mendoakan. Kita setiap kali baca Ustadz Fulan, hafizahullah, itu sedang berdoa. Berarti hal demikian sampai doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Anda ketika mendoakan mantan suami Anda yang sudah meninggal dunia, sampai doanya juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dengan istighfar juga sampai. Ya Allah, ampunilah suami saya. Demikian istighfar. Apakah gambar makhluk yang tidak sempurna itu boleh dipakai untuk spray kasur? Boleh. Karena spray kasur itu adalah tempat-tempat yang terhinakan, bukan tempat-tempat yang dimuliakan. Untuk urusan gambar atau foto yang bertentangan dengan suami, dia bilang tidak apa-apa jika saya teruskan, maka kami akan ribut. Bagaimana saya harus bersikap sebagai istri? Dinasehati dengan cara baik-baik. Utamanya wanita sholat di rumah. Bagaimana dengan sholat syuruk yang dilakukan wanita di rumah? Apakah boleh, Ustaz? Dan akankah mendapatkan pahala yang sama dengan laki-laki yang sholat syuruk di masjid? Sama. Iya. Sholat syuruk itu tidak harus di masjid. Tidak harus di masjid. Boleh di rumah. Justru kalau wanita seutama-utamanya sholat syuruk adalah di dalam rumahnya. Dalam rumah. Karena sholat sunnah itu atau semua sholat wanita itu sebaik-baik sholat ada di dalam rumah. Ya. Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, man shalla subha fi jama'ah, thumma qa'ala yadhkuru Allah hatta tatlu asy-syams, fa shalla fihi salatan ka'anna lahu ajri umrah tamah. Hadis riwayat yang dihasankan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Kata beliau, kata Rasulullah SAW, yang salat subuh berjamaah, kemudian duduk setelah salat subuh berzikir itu baik zikir yang kita ucapkan zikir pagi petang atau zikir menuntut ilmu. Jadi sebaik-baik kajian itu kapan? Ba'da subuh. Sehingga kalau Anda besok subuh, putar kajian. Banyak live ustadz-ustadz yang ba'da subuh itu banyak. Ustadz Nuzul itu kalau masalah ba'da subuh itu, Riyadhus Shalihin. Putar tuh ba'da subuh. Itu karena itu adalah zikir. Karena Rasulullah SAW sebagaimana hadis dari Irbad bin Sariyah, paling sering beliau memberikan nasihat kapan? Ba'da subuh. Karena ba'da subuh itu lebih menghujam dada, menenteramkan hati dan membuat air mata bergelinang. Sebagaimana kata hadis Irbad bin Sariyah. Bagaimana sikap istri jika seorang suami yang tidak peka tentang pengurusan rumah tangga, tidak mau bantu-bantu pekerjaan rumah tangga sementara istrinya sudah sangat repot, Ustaz? Bantulah suaminya. Suaminya harus bantu. Karena secara kewajiban saja menurut sebagian mazhab tidak wajib. Apalagi sampai semua dibebankan kepada istri. Jangan pula istrinya yang benerin genteng bocor, yang nyuci mobil. Ini bahaya sekali kalau suami sampai seperti itu. Bagaimana dengan pewangi pakaian? Memakai pewangi pakaian dengan niat agar tidak menimbulkan bau keringat. Kalau pewangi pakaian umumnya itu tidak menyengat, selama tidak berlebihan. Kalau pewangi pakaian, seperti pakaian-pakaian yang setelah dibilas ya, tidak masalah. Saat wanita di fase haid atau menstruasi tidak melaksanakan sholat wajib 5 waktu dan sholat sunnah rawatib dan sholat sunat lainnya sampai suci kurang lebih 7 hari. Apakah wanita harus mengganti sholat wajibnya selama yang tertinggal 7 hari itu atau bagaimana? Tidak. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, nu'maru biqada'is siyami wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa kami, puasa wajib yaitu Ramadan, dan kami tidak diperintahkan untuk mengganti sholat-sholat kami. Sehingga wanita ketika sedang haid, nifas, maka tidak diqadha ketika dia sudah suci. Yang diqadha itu apa? Yang diqadha itu pada saat haid ternyata istihadhah. Disangka dia haid padahal istihadhah. Dia enggak sholat kan tuh? Nah, maka itu diqadha. Kemudian juga pada saat sudah masuk waktu sholat,
Contoh gini, wanita ini paling sering, wanita. Dia suci. Kemudian azan zuhur itu jam 12.00. Dia baru ngecek darah tersebut jam 1. Jam 1. Ternyata haid. Nah, saya tanya. Jarak antara masuk zuhur jam 12 hingga jam 1 tadi, itu kan memungkinkan untuk sholat. Tapi dia nggak langsung sholat. Akhirnya ada saat di mana dia mampu sholat tapi tidak sholat. Makanya zuhurnya nanti ketika suci diqadha. Karena harusnya dia sholat tapi tidak sholat. Karena telat ngecek. Makanya para wanita ngecek kemaluannya itu pada saat sebelum waktu sholat. Umumnya 5 menit sebelum masuk azan. Atau pas azan ngecek. Supaya tidak ada kewajiban qadha sholat. Pada saat ngecek tersebut kalau ternyata itu belum ada. Ya. Saya sering merasa ragu ketika sedang niat dalam bahasa Arab. Mau melakukan mandi wajib setelah haid. Jadi saya ulang dengan bahasa Indonesia, apakah tetap sah? Lalu bagaimana hukumnya jika saya print bahasa Arab Latin niat mandi wajib tapi ditempel dalam kamar mandi? Niat itu tidak perlu dilafalkan. Tidak wajib dilafalkan. Niat itu dalam hati. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya saja beliau mengatakan an-niyatu mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya di hati. Sehingga tidak perlu dilafalkan. Dan Nabi SAW tidak pernah melafalkan niat kecuali dalam haji atau umrah. Dengan labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajjan, itulah yang beliau ucapkan pada niat-niat haji. Adapun pada selain itu maka tidak disyaratkan niat. Jadi kalau Anda dalam hati mengucapkan dalam hati, saya niat mandi wajib, sah. Karena syarat mandi wajib aja 2. Niat dalam hati ketika guyuran pertama dan menyeluruhkan air karena seluruh tubuh. Selesai. Jadi nggak ada rukun lainnya kecuali itu saja. Jika di rumah sudah beres atau rapih, tetapi saat minta izin berangkat kajian suami diam aja, sebaiknya berangkat atau tidak? Sebaiknya tidak kalau diam. Karena diamnya suami bisa jadi tidak ridho. Ya. Jadi jangan sampai nekat ya. Apalagi ada saya pernah dengar ibu-ibu bilang, Ustadz, suami saya udah izin kok saya pergi. Kapan? Pada saat awal pertama nikah suami saya bilang, kamu boleh dapat izin kalau pergi. Itu nggak bisa seperti itu. Katanya izinnya izin ilal abad, izin sampai seterusnya. Izin itu diulang berkali-kali. Boleh gak begini? Boleh gak begini? Boleh ya izin. Ya, jangan pakai izin yang dipakai demikian. Maka sebaiknya minta izin lagi. Kalau misalkan diem dan kelihatan cemberut, sebaiknya tidak perlu. Tidak perlu pergi. Karena ketaatan suami lebih diutamakan. Bagaimana dengan suami yang selalu mengutamakan adik laki-lakinya dibandingkan istrinya? Kalau dengan ibunya saya nggak masalah. Tapi suami selalu memberikan apapun yang adiknya mau. Mohon sarannya Ustadz. Dilihat. Kewajiban hak Anda sudah terpenuhi atau belum? Kalau sudah, maka tidak ada masalah suami memberikan apa yang perlu dia berikan. Karena suami Anda bukan milik Anda saja. Dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Dia punya memberikan nafkah untuk anaknya. Dia juga punya hal yang dia perlukan untuk bersilaturahmi dengan adiknya. Adiknya itu kan begitu. Meskipun adik itu bukan tanggung jawab nafkah. Dalam Islam, nafkah itu siapa? Nih, nafkah saya sebutkan. Istri, anak, orang tua yang fakir miskin. Jadi orang tua kaya tidak wajib. Kemudian apa? Anak angkat. Kemudian apa? Hewan peliharaan. Ini menjadi kewajiban nafkah. Sisanya enggak. Adik, kakak itu kalau miskin tidak wajib dinafkahi. Tapi kita bagian daripada silaturahmi. Kita ingin rezeki kita luas, maka silaturahmi. Silaturahmi itu bukan kepada orang yang luar saudara. Itu bukan silaturahmi. Itu namanya ziarah. Kalau saya mengunjungi rumah Anda, ini namanya bukan silaturahmi. Tapi namanya apa? Ziarah. Silaturahmi itu ke yang serahim. Satu rahim, ikatan rahim. Ikatan rahim paling dekat adalah kepada orang tua dan kepada adik kakak. Maka kalau suami Anda berbuat baik kepada adiknya, berarti dia mendapatkan pahala silaturahmi. Dan itu menjadikan rezekinya lancar dan berkah. Kalau rezekinya lancar dan berkah, Anda juga menjadi lancar dan berkah rezekinya, kan gitu. Nah, tapi dilihat kalau seandainya sampai mengorbankan kewajibannya kepada istrinya, mengorbankan kewajibannya kepada orang tuanya, ini baru yang dikeliru. Tapi rasa-rasanya semoga saja tidak sampai demikian. Hanya berbuat baik yang tidak melalaikan kewajiban-kewajiban lainnya.
Barangkali demikian saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi. Ternyata kitabnya belum selesai. Ini saya dikasih kitab ini untuk ngisi bahas ini, bukan? Iya. Insyaallah kalau di lain kesempatan lagi, insyaallah kita bahkan bahas menuntaskan kitab ini sebelum kita berikutnya. Jadi ada part 3. Ini udah ada part 2. Part pertama di bulan Desember, part kedua sekarang, part ketiga nanti insyaallah akan dikabarkan berikutnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.